Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang potensi sel punca, tetapi juga membuka jalan bagi aplikasi klinis yang lebih luas. Kami juga bangga tamu undangan yang juga hadir untuk mengikuti acara. Sekalian, kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan itu mempunyai pilar penting untuk membuat transformasi kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kita tahu bersama pilar kesehatan 2045 ini menjadi sangat penting karena pada saat 2045 kita akan berhadapan dengan bonus demografi di mana usia kerja menjadi sangat besar sekali. Gen Z yang ada sekarang itu akan menjadi mereka yang meneruskan, mereka yang akan menjadi tulang punggung bagi pembangunan Indonesia, sehingga Indonesia bisa terlepas dari middle up income country menjadi developing country. Dan slide 6 pilar tersebut sudah digariskan oleh Kementerian Kesehatan, antara lain yang pertama adalah transformasi pilar kesehatan primer, kemudian kesehatan rujukan, kesehatan ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Hari ini karena temanya adalah tema tentang Innovation Expo, maka saya akan fokus pada pilar teknologi kesehatan yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan menyongsong Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu sekalian, dulu waktu kita menghadapi COVID, ada satu aplikasi yang diunduh lebih dari 100 juta orang Indonesia. Tepatnya kalau saya tidak salah 114 juta. Dan itu merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh di Indonesia. Masih ingat aplikasinya? Peduli Lindungi. Kenapa Peduli Lindungi diunduh oleh masyarakat Indonesia begitu banyaknya waktu zaman COVID? Supaya bisa masuk ke mall. Dengan Peduli Lindungi mereka masuk ke mall. Tapi ternyata kita telah berhasil menangani COVID, dan kemudian aplikasi yang begitu besar Peduli Lindungi tersebut harus tetap dimanfaatkan karena sudah diunduh oleh hampir 50% masyarakat Indonesia. Sehingga kita menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai salah satu platform bentuk yang kita evaluasi dan kita perluas dalam akses pelayanan kesehatan. Sekali lagi, kalau tadinya Peduli Lindungi hanya khusus untuk COVID, ini sekarang masuk ke dalam pelayanan kesehatan. Dulu kita gunakan untuk telemedicine, telekonsultasi, ternyata Peduli Lindungi kemudian bertransformasi menjadi aplikasi Satu Sehat. Di dalam aplikasi Satu Sehat tersebut, nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian akan melihat, ini penting karena belum meratanya akses layanan kesehatan, terutama di daerah yang tertinggal, terluar, dan terdepan di Indonesia. Kalau telekomunikasi ini bisa berjalan antara tenaga dokter yang bekerja di daerah DPTP tersebut dengan tenaga spesialis yang ada di kota, maka telekonsultasi bisa dilakukan. Kemudian kemajuan teknologi terus berkembang, kemampuan artificial intelligence juga terus berkembang, maka telekonsultasi perlu dikembangkan dan merupakan budaya baru bagi perkembangan kedokteran di seluruh dunia. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, nanti akan lihat bagaimana akselerasi model artificial intelligence dan teknologi komunikasi ini berbasis atas IT ini berkembang di seluruh dunia. Karena itu transformasi sistem kesehatan
merupakan keniscayaan yang harus dibangun kalau kita ingin membangun Indonesia emas di tahun 2045. Kalau dulu hanya telekomunikasi, telemedicine, telekonsultasi, sekarang sudah ada teleradiologi. Jadi difoto, di USG, kemudian dikonsultasikan ke dokter yang ada di pusat. Kemudian ada elektrokardiografi, direkam jantungnya, kemudian dikirim rekaman jantungnya tersebut ke kota, konsultasi dengan dokter spesialis jantung dari dokter umum. Kemudian telefarmasi juga ada. Kalau dulu beli obat itu di apotek, maka bukan tidak mungkin, maka beli obat itu sekarang bisa dilakukan di Halodoc misalnya. Jadi teknologi informasi ini terus berkembang dalam bidang kesehatan. Kemudian robotic surgery. Nanti tanggal 3 sampai 8 September ada Kongres Urologi Asia Pasifik. Dan itu nanti akan ada demo telesurgery robotik. Jadi dokternya akan melakukan operasi, dokternya ada di Nusa Dua, pasiennya ada di Beijing. Jaraknya 8.500 km. Pakai teknologi khusus telesurgery, dokternya melakukan operasi urologi di Bali nanti pada tanggal 5 September 2024. Ini sebuah kemajuan. Dan kalau ini dikembangkan, bukan tidak mungkin daerah-daerah periferi yang masih kekurangan dokter itu memanfaatkan telesurgery ini. Telesurgery ini bisa dikembangkan, alat yang ditaruh di tempat-tempat yang belum ada dokternya, dokter bedahnya di kota melakukan pembedahan, melakukan operasi dengan menggunakan robotik. Dan ini sudah kita jalankan. Kita juga sudah melakukan uji coba. Robotiknya, dokternya ada di Bandung, alat bedahnya ada di Yogyakarta. Kita sudah melakukan proses ini. Dan ini salah satu kemajuan yang kita terus kembangkan di dalam dunia kedokteran. Kesehatan lainnya terus berkembang dan terus akan menjadi objek baru di dalam kemajuan dunia kedokteran. Teman-teman sekalian, slide berikutnya, maka slide-nya kecepatan ini dan sebelumnya. Telemedicine dimanfaatkan untuk layanan kesehatan termasuk untuk rujuk balik. Saya bisa membayangkan di mana daerah di TPK, daerah yang tertinggal tersebut sulit untuk mencapai akses layanan di daerah perkotaan. Ini harus dilakukan pembiayaan kesehatan yang berbasis pada IT. Ini juga penting. Jadi konsultasi telemedicine kita coba nanti bangun supaya ini bisa berbasis IT. BPJS pasiennya yang harus dilakukan operasi tadi tetap dibayar oleh BPJS walaupun dokternya ada di kota, operasinya ada di daerah sangat terpencil. Kemudian rumah sakit memiliki dokter spesialis radiologi yang menggunakan artificial intelligence yang difoto, kemudian di foto tersebut mengidentifikasi beberapa penyakit spesifik. Di beberapa tempat sudah kita lakukan, misalnya identifikasi tumor dengan menggunakan CT scan, artificial intelligence, tumor yang kecil itu bisa dilakukan identifikasi yang lebih sensitif lagi. Kemudian kita juga bisa melakukan telepatologi anatomi. Jadi kalau kita operasi pasiennya punya kanker, kankernya itu dibuat slide, kemudian di slide-nya itu harus dibaca oleh dokter patologi anatomi untuk menentukan jenis tumornya. Tapi karena tidak ada dokter patologi anatomi, slide tersebut bisa dikirim dengan teknologi IT. Diterima oleh dokter di pusat dengan menggunakan artificial intelligence, pewarnaannya sudah tidak lagi menggunakan imunohistokimia, tetapi menggunakan artificial intelligence.
sehingga kita bisa tahu ini jenis tumor kankernya jenis tertentu yang sudah diidentifikasi oleh artificial intelligence. Itu juga dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Mudah, misalnya identifikasi penyakit kulit lepra sudah kita lakukan di Biak dengan dokter spesialis kulit di kota besar. Kemudian dalam rangka mendukung program integrasi layanan primer dari Posyandu, Puskesmas Sembantu, dan Puskesmas Induk, kita jalin kerjasama untuk menggunakan sekarang buku yang digunakan untuk penimbangan bayi tidak lagi menggunakan buku yang dulu dipegang sama ibu, tapi dengan menggunakan handphone. Jadi di scan berat bayinya berapa, langsung dikirim dan langsung diterima oleh data pusat, sehingga kita tahu berat bayi tersebut dibaca secara artificial intelligence berada pada rentang normal, berat badan kurang, dan seterusnya. Sehingga strategi ini akan membantu pasien-pasien yang teridentifikasi pre-stunting, belum masuk stunting, tapi nanti akan diobati sebagai pasien untuk mencegah stunting. Slide berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah juga yang sudah dikembangkan berdasarkan teknologi informasi. FASTEMI oleh dokter jantung. FASTEMI ini adalah program ST elevasi miokardial infark. Jadi kalau ada serangan jantung mendadak, dokter di puskesmas itu bisa langsung melakukan elektrokardiografi rekam jantung, kemudian dikirim secara otomatis ke fasilitas terdekat yang punya dokter jantungnya. Kemudian dokter jantung akan memberikan rekomendasi pengobatan, dan ini sudah dicoba di 34 provinsi, di 32 rumah sakit, 145 puskesmas, dan hasilnya cukup baik. Nanti dokter di puskesmas akan melakukan pertolongan pertama untuk FASTEMI ini. Ini salah satu yang dikembangkan. Kemudian untuk tele USG. USG juga begitu. USG sekarang kita bagi di 10.000 puskesmas yang ada di Indonesia. Dulu USG barang mewah. Sekarang USG kita bagi ke seluruh puskesmas. Setelah dibagi ke seluruh puskesmas, USG yang tadinya digunakan untuk program bidangnya Prof. Iko nih, untuk deteksi ibu hamil, juga dikembangkan untuk deteksi USG payudara. Dengan melakukan USG payudara, akan diketahui sedini mungkin benjolan yang ada di payudara, kemudian hasilnya bisa dikirimkan secara telekomunikasi USG ke pusat, teridentifikasi. Kalau ini diketahui secara dini, maka kita bisa mencegah kematian salah satu kanker tertinggi di Indonesia, yaitu kanker payudara. Slide berikutnya, kedua, tadi saya menyampaikan tentang informasi medicine, teleinformasi, IT. Sekarang saya akan menyampaikan biomedical and genome science initiative. Slide berikutnya, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan BGSI atau Biomedical and Genome Science Initiative. Ini adalah program untuk memetakan gen pada manusia. Kita tahu whole genome project sudah selesai, dan kita sudah tahu peta gen yang ada di tubuh kita. Dengan genom ini, dengan genome project ini, dengan peta gen yang ada di tubuh kita, maka kita bisa memilah-milah resiko apa yang bakal terjadi pada beberapa tahun yang akan datang. Apakah akan menjadi sakit jantung, apakah akan menjadi sakit diabetes, apa mudah terinfeksi tuberkulosis, apakah akan menjadi stroke, dan seterusnya. Karena gennya sudah bisa dipetakan. Ini kita sebut pendekatannya sebagai implementasi precision medicine. Jadi precision medicine itu akan mempresisi dengan tepat kemungkinan resiko dari peta genetika yang ada di tubuh seorang, sehingga
kita bisa mencegah penyakit sebelum penyakit tersebut timbul. Teman-teman ingat dan mungkin pernah baca cerita tentang Angelina Jolie. Angelina Jolie melakukan mastektomi, membuang payudaranya. Bukan karena dia terdeteksi kanker payudara, tapi karena gen sequencingnya, peta genetiknya itu mengandung gen yang mempunyai resiko terjadi kanker payudara. Nah, itu salah satu kemajuan-kemajuan yang kita bisa lakukan di masa yang akan datang dan akan merubah paradigma kesehatan secara luas dengan teknologi sequencing genetika ini. Slide berikutnya ini kita fokuskan, tentu tidak semua penyakit. Kita fokuskan untuk beberapa penyakit-penyakit penting seperti penyakit menular, kemudian kanker, diabetes, genomic disorder, maternal reproductive and neonatal health, penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit aging, serta obesitas. Jadi kita tahu nanti kalau kita lakukan gen sequencing, ini anak kita bakal jadi obes atau tidak. Dengan kalau dia punya gen obes, maka dia bisa dilakukan terapi lebih awal supaya nanti kalau dewasa tidak obes. Dan kita akan punya generasi-generasi emas di 2045 yang lebih sehat dengan melakukan pemetaan gen pada masyarakat Indonesia. Ini dikerjasamakan dengan rumah sakit, berbagai macam rumah sakit, dan kita sudah melakukan kurang lebih 60% output optimal jadi peta gen yang ada di Indonesia. Slide berikutnya. Jadi 60% output optimal sudah kita lakukan. 1.389 sampel telah di sequencing, 59,6%-nya adalah sampel pasien. Jadi sampel pasien sudah kita petakan dan kita sudah tahu karakteristiknya berdasarkan atas morfologi gambaran gen yang ada di masyarakat Indonesia, tidak dari masyarakat Kaukasia. Karena karakteristik penyakit yang ada di Indonesia itu berbeda dengan karakteristik penyakit yang ada di Kaukasia. Karena itu pengobatannya juga nanti akan berbeda. Misalnya saya ambil contoh gen diabetes. Orang diabetes di sequencing gennya kita akan tahu ini orang akan jadi sakit jantung, kemudian pada saat diabetesnya, atau akan jadi cuci darah, atau akan jadi stroke. Maka pengobatan pasien diabetes itu tidak melulu melakukan kontrol gula darahnya, tapi mengobati resiko komplikasi yang akan timbul, apakah itu jadi sakit jantung, sakit jadi stroke, atau jadi cuci darah. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka pengobatan secara keseluruhan menjadi lebih murah. Mengobati komplikasi yang ada pada pasien diabetes jauh lebih mahal dibandingkan melakukan tindakan preventif terapi pada pasien-pasien diabetes yang sudah diketahui pola genetiknya. Teman-teman sekalian, slide berikutnya, genomik ini tersimpan dan dilakukan menggunakan analisis kebijakan faktor risiko penyakit dan akan menjadi reference untuk adjust relative risk genetic score (PGS). Kita akan punya skor tertentu. Oh, orang ini skor kankernya tinggi, maka dia harus diobati dan harus dievaluasi kankernya. Oh, orang ini skor penyakit jantungnya tinggi, maka harus dievaluasi penyakit jantungnya. Oh, orang ini skor diabetesnya tinggi, maka harus dilakukan modifikasi untuk gaya hidupnya dan seterusnya. Ini akan berpengaruh pada kebijakan kedokteran modern di masa yang akan datang. Dan itu kita mulai dari sekarang supaya kita bisa menciptakan generasi emas di 2045 nanti. Ini lebih cepat dan umur pasien jadi selalu besar. Health expenditure, angka inflasi pembiayaan kesehatan sebuah negara selalu lebih besar daripada gross national product. Saya ambil contoh di Amerika. Angka harapan hidupnya di Amerika sekitar
77 tahun. Biaya kesehatannya $10.000 per kapita. Gross national produknya kurang daripada itu. Di Jepang dengan menggunakan hanya $4.000 health expenditure, angka harapan hidupnya lebih tinggi daripada Amerika. Saya akan sampaikan, walaupun health expenditure itu lebih tinggi daripada gross national product hampir di seluruh negara, ada 2 negara yang health expenditure-nya bisa ditekan lebih rendah daripada gross national product-nya. 2 negara tersebut adalah Kuba dan India. Kenapa? Selain harga obatnya murah, kegiatan promotif dan preventif di India dan Kuba dilakukan lebih masif. Jadi tugas Kementerian Kesehatan adalah mengobati dan menjaga orang tetap sehat, tidak mengobati pasien yang sudah sakit saja. Itu makanya kalau kita punya peta genetik yang lebih bagus, maka kita akan melakukan pencegahan yang lebih sensitif dan lebih optimal di masa yang akan datang, sehingga health expenditure kita menjadi lebih rendah, penggunaan APBN kita menjadi lebih efektif, sehingga kita bisa mempunyai skala prioritas dan mudah-mudahan angka harapan hidup orang-orang Indonesia menjadi lebih tinggi. Slide berikutnya teman-teman, konsep scale up dan proof value menjadi tantangan buat kita, sehingga building Indonesian First National Health Focus Gene Bank-nya nanti akan mencapai 100.000 gene pada tahun 2029. Fokus pada 9 penyakit prioritas untuk membangun pusat spesimen dan mendukung inovasi multiomik tadi, polygen genetik score pada masyarakat Indonesia. Slide berikutnya, 2 hub layanan yang sudah terimplementasi adalah hub kanker, hub kesehatan ibu dan anak, hub penyakit langka. Ini terus dikembangkan di seluruh Indonesia. Itu tadi cerita tentang genetik dan model yang kita kembangkan di Indonesia di dalam teknologi ke depan. Teman-teman sekalian, satu DNA platform di dalam sistem Satu Sehat yang terintegrasi dengan Satu Sehat, mengawinkan teknologi informasi dengan teknologi genetika juga menjadi salah satu faktor yang penting. Rekrutmennya kita sudah bisa simpan, registrinya kita sudah ketahui, by name, by address, bahwa orang ini akan gampang jadi sakit jantung di masa yang akan datang. Biobanknya disimpan di tempat yang tertentu, bioinformatik manajemennya disimpan di cloud di dalam negeri, dan personal datanya dalam Satu Sehat akan terekam dengan rapi, sehingga kita punya kolaborasi antara informatika teknologi dan genetik teknologi. Teman-teman sekalian, Satu Sehat, satu mobile. Slide berikutnya, yang bagus untuk masyarakat di seluruh Indonesia dalam portal yang lebih spesifik dan lebih terintegrasi. Ini kuliah pertama saya untuk memperkenalkan IT dan genomik secara terintegrasi di kampus saya di Universitas Indonesia. Mudah-mudahan Universitas Indonesia bisa ikut mengambil alih dan berperan serta dalam transformasi kedokteran Indonesia yang modern di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.